Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sulhan? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, hari ini saya dengar kelihatannya ada sesi coaching dengan Bu Ulfa nih, Pak Sulhan. Iya, betul sekali, Bu. Oke, jam berapa nanti Pak Sulhan coachingnya? Rencana jam 2 siang. Jam 2 siang, oke. Oke, kehadiran saya hari ini itu untuk memberikan dukungan kepada Pak Sulhan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Sulhan kembangkan nanti. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Sulhan laksanakan. Nah, Pak Sulhan, apakah sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini dengan Bu Ulfa? Insya Allah siap, Bu. Karena sudah beberapa kali persiapan, kalau nanti kita harus menyiapkan untuk coaching dengan Bu Ulfa. Oke, Pak Sulhan. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Pak Sulhan, dan nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, saya pertama akan menjelaskan rubrik penilaiannya Pak Sulhan. Nah, ini nanti saya akan mengamati. Yang pertama itu yang saya amati adalah coaching yang akan dilaksanakan Pak Sulhan itu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua itu nanti Pak Sulhan melaksanakan coaching apakah sudah berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching. Sedangkan yang ketiga itu adalah kompetensi inti yang akan Pak Sulhan laksanakan. Kompetensi inti itu kan ada 4 ya Pak Sulhan ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Nah, apakah sudah jelas Pak tentang rubrik penilaian yang akan saya laksanakan nanti? Sama sudah, Bu. Katakan dengan fokus pada keempat kompetensi yang harus saya kembangkan nanti. Oke, kalau sudah jelas, izinkan saya bertanya ya Pak Sulhan. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sulhan kembangkan nanti pada saat proses coaching dengan Bu Ulfa? Mungkin nanti yang dapat saya kembangkan pertama yaitu menanyakan, membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa gitu nanti, karena mungkin selama ini itu yang menurut saya kurang saya miliki dulu. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu yang ingin Pak Sulhan diobservasi? Di mendengarkan dengan rasa. Ya, berarti nanti fokusnya di mendengarkan dengan rasa. Oke, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Sulhan itu seperti apa? Mungkin bisa spesifik, artinya indikator mungkin dari coaching nanti mungkin saya bisa ketercapaian antara coaching dengan Bu Ulfa, dengan saya bisa mendengarkan dengan rasa bagaimana dalam untuk mendampingi untuk penyelesaian masalahnya Bu Ulfa. Oke, baiklah. Nah, demikian tadi Pak Sulhan kegiatan pra-observasi. Nah, terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi apa saja yang ingin Pak Sulhan capai. Selanjutnya nanti silakan Pak Sulhan melanjutkan coaching dengan Bu Ulfa. Nanti setelah selesai coaching dengan Bu Ulfa, kita bertemu lagi, kita berbincang lagi tentang kegiatan yang sudah Pak Sulhan lakukan dengan Bu Ulfa. Terima kasih Pak Sulhan. Sampai bertemu lagi nanti di pasca observasi. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Ulfa, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Sulhan. Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, baik. Tadi saya baru tahu dengan WA saya, mungkin baru bisa ketemu hari ini. Nanti
mungkin saya dapat membantu permasalahan yang dihadapi. Kira-kira apa Bu permasalahannya kok kemarin lihat WA-nya kok masalahnya berat banget gitu. Iya Pak, sebenarnya saya itu ingin ketemu jenengan itu sudah dari kemarin-kemarin, tapi baru sempat kita ternyata hari ini. Jadi gini Pak, tadi pagi itu sebenarnya kejadian ini sudah berulang-ulang kali dan tadi pagi itu terjadi lagi Pak. Ada anak itu yang membawa mainan, mungkin dari rumah nih Pak, karena saya mainan itu dari rumah, terus sebenarnya mainannya nggak begitu menarik, tapi ada salah satu anak yang menginginkan mainan itu dan anak itu merebutnya langsung dari yang punya. Jadi dia itu ingin mainan tersebut, tidak permisi, tidak izin, langsung aja diambil. Akhirnya yang punya kan nggak terima, dan itu sudah kejadian berkali-kali. Kemarin lusa juga seperti itu sudah saya ingatkan. Dan tadi pagi kejadian lagi sampai akhirnya kalau kemarin itu tidak sampai bertengkar Pak, tapi yang tadi pagi itu anaknya bertengkar, akhirnya saya lerai gitu. Oh gitu. Untuk anak yang membawa mainan itu apakah sama Bu? Antara kemarin dan ini apakah sama? Iya Pak, sama, anaknya sama. Yang rebut pun juga sama. Iya. Gini, dari kejadian tadi, apakah jenengan sudah mengabarkan bahwasanya ada anak yang menangis di sekolah itu apa sudah dengan kabar? Artinya biar orang tua itu tahu kejadian di sekolah itu. Kalau untuk mengabari orang tua itu belum Pak, karena saya anggap itu kejadian kan ketika di sekolah, jadi itu sebagai tanggung jawab saya. Selama kejadian itu tidak sampai membuat cedera atau membahayakan salah satu murid, itu saya tidak sampai curhat ke orang tua, itu saya selesaikan sendiri. Tapi ternyata masih berulang-ulang seperti itu Pak. Oke. Nanti ini Bu, mungkin lebih bagusnya saran saya itu ya. Oke. Jadi gini Pak, tadi pagi itu ada anak yang rebutan mainan. Anak itu membawa mainan dari rumah, terus dipakai mainan di sekolah. Ada anak yang menginginkan milik ngoten. Lah itu langsung direbut mainan itu. Anak tersebut tidak minta izin, tidak permisi, dan yang punya kan akhirnya nggak terima. Nah itu kedua anak itu akhirnya bertengkar sampai yang satunya nangis gitu Pak. Apa gini Bu, yang membawa mainan itu apakah anaknya sama lebih dari yang kemarin sekarang? Sama Pak, anaknya itu sama. Yang kemarin itu juga anak itu, terus yang rebut pun juga sama. Kalau kemarin itu sudah saya nasihati Pak, tapi tadi pagi kejadian lagi. Terus untuk si orang tua kan apa sudah dikasih tahu dengan kejadian di sekolah tadi pagi? Karena kan menurut saya orang tua itu harus tahu karena kejadiannya di lembaga sampai anaknya itu nanti bagaimana. Kalau untuk ke orang tua ya Pak, memang saya belum menyampaikan itu karena saya anggap kejadian ini masih di sekolah dan masih jam efektif. Jadi itu saya anggap sebagai tanggung jawab saya. Selama sebuah kejadian itu tidak membahayakan salah satu murid atau ada murid yang cedera, itu saya tidak cerita ke orang tua. Terus kalau seperti ini menurut panjenengan gimana Pak? Saya harus bagaimana? Kalau beliau ya mungkin apakah di lembaga jenengan sudah pernah mendatangkan wali murid? Kalau mendatangkan tahun ajaran yang hari ini. Oh ya, kalau tahun ajaran baru kemarin itu mendatangkan wali murid Pak. Itu kita sosialisasi program sekolah, kita menyampaikan rencana kegiatan kita mulai tahun ajaran baru sampai 1 tahun ke depan. Kira-kira bisa nggak, artinya dalam waktu dekat nanti panjenengan mungkin berkomunikasi dengan murid tentang permasalahan karena kan namanya kan berkembang mulai dari awal masuk sampai mungkin hari ini mungkin perkembangannya bagaimana itu apakah bisa
kalau dengan itu kok bisa? Kalau ke wali murid, saya rasa bisa Pak. Kebetulan ini ada program yang terdekat itu, kita mengundang wali murid untuk musyawarah kegiatan di luar sekolah. Apa mungkin ketika kita nanti ketemu dengan Bapak Ibu wali murid itu, kita sampaikan peraturan yang baru bahwa anak-anak itu tidak boleh bawa mainan, ngoten nggih Pak? Ya jadi itu karena kan lebih baik disampaikan karena tadi itu masalah anak. Siapa tahu besok berganda anak lagi dengan kegiatan lain berbahaya tuh kalau tiap hari kasusnya sama, padahal sudah dikatakan namanya anak Bu. Kira-kira jadi nanti ngadakan kapan bertemu itu? Mungkin tanggal 8 Pak. Ya, tanggal 8 nanti kita akan mengundang wali murid untuk musyawarah kegiatan di luar sekolah. Nanti sekalian saja saya mensosialisasikan peraturan baru itu kepada wali murid supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ngerti ya Pak? Atau seperti ini juga bisa ya Pak? Itu kan di lingkup sekolah. Kalau di lingkup kelas, misalkan itu saya masukkan ke kesepakatan kelas, itu bisa nih Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi nanti kita dengan menjelaskan masalah itu juga jadi dari siswanya sendiri sudah diselesaikan masalahnya dengan kesepakatan kelas, kemudian dengan orang tuanya. Jadi nanti menjadikan malah lebih bagus. Jadi dua aspek, dari siswa juga dapat terselesaikan, dari wali itu juga dapat terselesaikan. Oh gitu. Ya, bagus Bu, itu bagus. Secepatnya dengan tidak lanjuti supaya nanti masalahnya dapat diselesaikan. Gimana Bu? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan dan masalah saya ini bisa terselesaikan berkat kegiatan coaching kita ini Pak. Terima kasih Bu Kak atas mungkin kita dapat bercakap-cakap. Semoga yang sudah direncanakan dapat lancar dan mencapai solusi yang dibutuhkan. Terima kasih Bu lagi. Sama-sama nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sulhan. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali. Tadi Pak Sulhan sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ulfa. Saya lihat tadi sudah berjalan dengan lancar sekali. Nah, bagaimana perasaannya Pak Sulhan setelah melaksanakan coaching dengan Bu Ulfa tadi? Alhamdulillah senang, lancar karena dapat mendampingi Bu Ulfa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dapat memecahkan masalah sendiri. Ada ya enak Bu, jadi komunikasi dengan Bu Ulfa itu lancar, kemudian Bu Ulfa juga sudah menemukan jalannya untuk mengatasi masalahnya. Oke Pak Sulhan. Nah, dari coaching tadi, apa saja yang sudah Pak Sulhan lakukan pada saat melakukan coaching yang sesuai dengan indikator-indikator yang ingin Pak Sulhan kembangkan tadi? Yang pertama tadi saya mencoba untuk memberikan pertanyaan yang dibuat tentang bagaimana penyelesaiannya yang diinginkan Bu Ulfa. Kemudian saya mencoba mendengarkan dengan rasa, karena kalau mendengarkan dengan rasa itu enak, jadi permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Oke Pak Sulhan, luar biasa sekali tadi. Terus sekarang izinkan saya Pak Sulhan untuk menyampaikan hasil catatan dari observasi hari ini. Oh, silakan Bu. Oke, dari catatan saya hasil observasi ini tadi, saya melihat Pak Sulhan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Selain itu, Pak Sulhan tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ulfa. Selain itu, saya tadi juga mencatat Pak Sulhan sudah mendengarkan dengan rasa, yaitu terlihat di mendengarkan semua informasi yang sudah disampaikan Bu Ulfa,
juga sudah memberikan apresiasi, juga mengucapkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang jenengan dengar. Nah, itu semua sudah mendengarkan dengan rasa. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya Pak Sofan ya. Kira-kira setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Ulfa tadi, kompetensi apa Pak yang ingin jenengan kembangkan lagi? Menurut saya yang pertama itu tenangan, itu mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang kedua ini nanti mendengarkan sepenuh hati. Artinya itu mungkin dengan itu saya bisa menggali informasi lagi dan mengetahui informasi mana yang harus atau untuk saya lakukan atau saya sampaikan pada mungkin uji yang lain apabila beliau mengungkapkan permasalahannya, biar saya lebih enjoy lagi dalam memberikan sebuah jalan untuk menuju solusi itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak, berikutnya sudah bisa menambah lagi satu kompetensi, yaitu mendengarkan dengan hati. Oke, demikian tadi Pak untuk observasi hari ini. Kita jumpa lagi kapan-kapan ya Pak, kapan hari kita agendakan untuk melakukan observasi lagi. Oke, sami-sami Pak, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.